Axio Pongo 725, sebuah laptop gaming brand lokal yang harganya cuma 10 jutaan. Sebentar, gue tahu apa yang kalian pikirin. Laptop gaming brand lokal hanyalah kata lain untuk paling ya nanti Excel bakal patah. Beli brand yang pasti-pasti aja deh. Dan kalau kalian berpikir seperti itu, ya jangan gitulah cuy. Soalnya laptop ini, untuk harganya, punya spesifikasi yang gak main-main loh. Di harga 10 jutaan, kalian dapat sebuah laptop gaming dengan Intel Core i7 12650H, RTX 2050 GPU di 55 watt, 16 GB DDR4 di 3200 MB transfer per second, dan 512 GB NVMe SSD. Pongo ini menggunakan bodi plastik yang dilapisi oleh cat metalik. Hinge layarnya juga udah one finger, jadi buka laptopnya cukup satu tangan aja. Untuk desain sih ini udah textbook laptop gaming ya. Banyak lubang ventilasi, aksen warna merah pada logo Pongo di bagian lead, branding Axio pada monitor, banyak garis yang tajam, dan keyboardnya juga udah RGB tentunya. Kalau ada bagian yang gue kurang suka, itu di bagian depannya. Kenapa masih ada indikator LED? Tahun berapa ini? Tahun 2011 apa? Kalau hanya satu sih masih mendingan lah. Tapi ini ada 3 cuy. Satu untuk power indicator, satu untuk drive activity, dan satu lagi untuk status charging. 3 itu kebanyakan, dan sebaiknya power indicator dan charging indikatornya itu digabung aja, dan indikator untuk drive activity itu dihilangin aja. Di laptop itu kurang perlu sih menurut gue. Webcamnya juga biasa aja, paling cukup buat Zoom meeting atau FaceTime sama orang, tapi kayaknya ini bukan masalah dari laptop ini, tapi masalah semua laptop sih. Mau laptop semahal apapun, pasti webcamnya nggak akan sebagus kamera selfie HP. Tapi ini kan sebuah gaming laptop ya, jadi webcam jelek dan bodi plastik itu bisa dilupakan kalau performanya bisa memuaskan. Dan Axio Pongo 725 ini performanya sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Di Cinebench 2024, i7 12650H di Pongo 725 ini bisa menghasilkan performa yang cukup bagus dengan 708 poin multicore dan 98 poin single core. Dan selama benchmark, suhu CPU-nya bisa nyentuh 95 derajat Celcius ketika di awal benchmark, lalu mulai stabil di angka 88 Celcius ketika boost-nya berakhir. Jika dibandingkan dengan versi desktop, tentu saja i7 versi cutdown ini tidak akan sekencang i7 yang full version. Tapi jika dibandingkan dengan laptop MacBook Pro yang harganya hampir 3 kali lipatnya Axio Pongo 725 ini, performa multicore-nya bisa dengan mudah ngalahin performa chip M3 tersebut. Gua tahu itu komparasi yang cukup aneh, tapi ya tetap menarik kan? Performa gaming e-sport juga cukup bagus. Di Counter-Strike 2 pada settingan low dengan FSR Ultra Quality bisa menghasilkan FPS rata-rata di 242 FPS dengan 1% low di 146 FPS. Mengingat si Pongo ini punya layar 144Hz, 1% low di atas 144 FPS itu cukup penting karena artinya di situasi yang demanding, FPS-nya masih di atas refresh rate yang didukung sama laptop ini. Jadi artinya nggak akan ada terasa yang namanya frame drop. Sayangnya di Overwatch 2 performanya nggak sebagus di CS2 karena si Pongo ini hanya mampu jalan rata-rata di 213 FPS dengan 1% low di 137 FPS. Masih sangat lancar, tapi mungkin akan sedikit terasa frame drop ketika dia turun di bawah 144 FPS. Kalau soal game AAA, sayangnya gue belum bisa tes banyak game karena ya library Steam gue itu masih sedikit. Jadi gue cuma bisa tes beberapa game lama yang cukup populer beberapa tahun lalu, seperti Forza Horizon 4. Di preset Ultra, dia hanya mampu menghasilkan rata-rata di 82 FPS dengan 1% low di 67 FPS. Tapi gue ada trik biar performa gamenya jadi lebih smooth, yaitu dengan membatasi FPS-nya di 72 FPS, setengah dari kemampuan layar Pongo 725. Dengan begitu, ketika performanya lagi turun, dia itu tidak akan terlalu terasa perbedaannya. Dari 72 ke 67 FPS itu sedikit banget bedanya. Tapi dari 80 FPS ke 67 FPS itu mungkin sedikit terasa. Dan game terakhir adalah Shadow of the Tomb Raider. Bahkan dengan bantuan DLSS, RTX 2050 hanya sanggup menghasilkan 72 FPS dengan 1% low di 39 FPS. Dan ya, gue udah pastiin kalau fisiknya udah mati. Tapi walau begitu, pengalaman main gamenya masih tetap smooth mengingat rata-rata FPS-nya itu masih di atas 60. Dari tadi gue kayaknya kedengeran kayak ngerendahin performanya si Axio Pongo 725 ini. Tapi sebenarnya gue ini sangat salut loh, mengingat harga laptop ini itu cuma 10 jutaan aja. Dan kalian bisa dapat performa gaming yang selancar itu semua.
Performa Pongo 725 ini adalah hal yang paling menarik dari laptop ini. Tapi sekarang gue mau bahas hal yang cukup ngebosonin, yaitu adalah pengalaman gue pertama kali menggunakan sebuah laptop gaming. Dan ini cukup culture shock sih buat gue yang terbiasa pakai device yang silent atau bahkan fanless. Kipas pada Pongo 725 ini itu sangat agresif ketika diset di mode performance. Fan-nya itu sangat agresif untuk ngedinginin CPU dan GPU-nya. Bahkan ketika dipakai di penggunaan desktop, ngetik-ngetik, browsing, streaming YouTube, itu fan laptop ini udah kedengeran banget. Tapi untungnya di control centernya itu kita bisa mengatur performance profile laptop ini dan secara tidak langsung mengatur seberapa bising suara fan-nya. Ada mode performance yang akan membuat laptop jalan di performa maksimum, lalu ada mode entertainment yang akan membatasi CPU dan GPU di 75 derajat Celcius, jadi ada kemungkinan performa boost CPU-nya bakal dikorbanin. Lalu ada mode power saving yang akan mematikan GPU Nvidia-nya untuk menghemat daya. Saran gue sih kalian set laptopnya di mode performance aja, tapi atur fan curve-nya secara manual. Jadi kalian itu bakal tetap dapat performa maksimum dengan suara fan yang nggak berisik-berisik amat. Salah satu karakteristik sebuah laptop gaming adalah baterainya yang boros, dan Axio Pongo 725 bukanlah pengecualian. Dalam pemakaian gue sehari-hari yang terdiri dari ngetik di Google Docs, streaming YouTube, denger musik, bahkan di mode entertainment plus balance power profile, baterainya hanya tahan 2 jam dan setelah itu gue harus cari colokan listrik. Tapi untungnya waktu pengecasannya itu cukup kenceng dan di control centernya ada pilihan untuk mengatur smart charging untuk membatasi baterainya di 80% agar umurnya bisa lebih panjang. Windows install bawaan Pongo 725 ini juga menurut gue cukup bloat free ya. Dan kalaupun ada bloat itu paling bawaan Windows 11. Dan gue juga cukup salut kepada Axio karena mereka nggak masukin laptop ini dengan antivirus yang nggak penting kayak McAfee atau Norton. Dan mereka lebih ngandelin antivirus bawaan Windows 11. Very nice. Sekarang mari kita lihat dalamannya si Pongo 725 ini. 13 baut kemudian kita bisa buka panel bawahnya dengan mudah. Dan melihat dalamannya, gue sangat bangga sama Axio. Karena mereka bisa membuktikan kalau sebuah laptop yang bisa di-upgrade itu adalah sebuah selling point untuk customer. RAM bisa di-upgrade, SSD bisa di-upgrade atau ditambah berkat adanya slot M.2 yang kosong. Dan Wi-Fi card-nya juga bisa di-upgrade kalau kedepannya mungkin Wi-Fi 7 itu sudah menjadi mainstream. By the way, gue juga nanti bakal bikin video upgrade si Pongo 725 ini. Jadi pastiin kalian udah subscribe biar kalian gak kelewatan. Dan gue belum selesai ceritain gimana caranya Axio bisa ngebantai brand lain di sektor repair. Service center mereka sekarang udah banyak bertebaran di Indonesia. Dan sebagian dari service center tersebut ada yang namanya Axio Platinum Care, yang dimana itu semacam service center in-house-nya mereka. Tapi yang bikin gue salut adalah, kalau kalian udah tahu laptop kalian itu rusak karena apa, kalian bisa beli spare part-nya sendiri, dan pasang spare part-nya dengan sendiri, dan spare part tersebut bakal tetap di-cover sama garansinya Axio. Brand lain mana ada yang kayak gitu? Brand lain paling kalau kalian datang ke service center mereka dan minta beli spare partnya aja, pegawainya mungkin bakal ngango-ngango aja. Hah, gimana? Dan ada lagi satu hal yang bikin gue salut sama Axio. Kalau kalian pengen upgrade RAM pada laptop ini dengan mandiri, jadi kalian beli RAM-nya sendiri dan pengen pasang sendiri, itu tidak menghanguskan garansi laptopnya. Dan juga kalau kalian minta ke Axio untuk upgrade RAM pakai memori yang kalian beli di luar, kalian itu bakal ditagih jasa upgrade sebesar 0 rupiah, alias gratis. Bandingin coba brand lain yang bakal ngehangusin garansi laptop mereka ketika laptopnya ketemu dengan baut. Lah ini Axio dengan gampangnya bilang, ya ini laptop kalian, ya suka-suka kalian mau diapain. Simple banget kan? Dan gue tahu ini semua dari mana? Ya dari Axio-nya langsung. Karena kemarin gue sempat diajak sama mereka untuk datang ke pabrik di Cakung. Dan di pabrik tersebut itu kebetulan ada Axio Platinum Care juga. Di sana gue juga diajak untuk melihat proses perakitan laptop Axio. Sayangnya yang gue lihat waktu itu bukanlah perakitan laptop Pongo, tapi Hype. Tapi ya, gak apa-apa, tetap keren sih. Assembly line-nya itu cukup kecil ya, tapi gue cuma lihat satu lantai aja, dan setiap lantai itu ada assembly line lagi. Jadi misalnya di lantai 1 itu bikin laptop Hype, di lantai 2 mungkin bakal bikin laptop Pongo. Di situ gue bisa belajar hal-hal yang simple tapi penting, kayak gimana caranya mereka inject license Windows ke laptopnya, gimana caranya mereka stress test laptop yang udah jadi, atau software apa yang dipakai buat cek semua komponennya. Pakai software berbasis Linux by the way. Dan fun fact, di pabrik ini, volume produksi Chromebook
ternyata lebih banyak daripada produksinya laptop Windows. Gak hanya itu, tapi gue juga baru tahu kalau memori dan SSD yang mereka gunakan itu buatan Indonesia juga. Gue baru tahu kalau Indonesia itu ternyata bikin memori dan SSD juga. Iya, mereka cuma beli chipnya doang dan pasang ke PCB. Tapi brand lain kayak Corsair dan Adata juga kayak gitu kok. Dan yang merakit semua laptopnya adalah 100% warga Indonesia. Dari awal assembly hingga packagingnya. Dan sebagian yang bekerja di pabrik Axio ini adalah lulusan dari sebuah sekolah SMK yang cukup unik. Karena sekolah tersebut adalah salah satu sekolah binaannya Axio. Di SMK Pertiwi Kuningan, ada sebuah jurusan yang dimana muridnya itu diajarin gimana caranya proses perakitan sebuah laptop. Dan di kelasnya itu berbentuk seperti mini factory. Jadi setelah mereka belajar teorinya, mereka bisa langsung mempraktikannya. Semua ini dibiayai oleh Axio. Jadi bisa dibilang kalau kalian beli laptop Axio, secara tidak langsung kalian juga membiayai sekolah ini. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Axio melakukan ini semua? Ya karena mereka juga butuh SDM-nya. Jadi ketika muridnya lulus, mereka sudah memiliki semua skill dasar yang dibutuhkan untuk bekerja di pabrik Axio. Jadi muridnya dapat skill, Axio dapat pekerja yang sudah siap untuk bekerja di pabrik mereka. Win-win situation. Dan kalian mungkin bilang oke bang, itu keren buat Axio, tapi apa untungnya buat gue sebagai seorang konsumen? Ya sebenarnya banyak keuntungannya. Kalian dapat laptop yang lebih bagus, di harga yang lebih terjangkau, dengan service center yang lebih merata di Indonesia. Tadi kan gue bilang win-win situation ya. Seharusnya sih ditambah satu win lagi. Murid dapat skill, Axio dapat SDM, dan konsumen dapat laptop yang lebih terjangkau. Gue mau berterima kasih kepada Axio karena udah mengundang gue ke acara Creators Club ini. Gue jadi bisa lihat langsung tahap-tahap perakitan sebuah laptop, jadi tahu juga ternyata service center Axio itu udah banyak di Indonesia, dan tentunya bisa kesempatan untuk ketemu konten kreator lain yang tentunya lebih berpengalaman daripada gue. Seperti Om Deddy Irfan, Enrico Jo, dan shout out ke Aldi Rasaputra karena udah nemenin gue selama perjalanan ini. Kalau kalian tertarik beli laptop Axio, di deskripsi bawah bakal ada link pembelian untuk Pongo 725 ini dan beberapa laptop lain dari Axio yang menurut gue bagus juga. Dan gue mau denger gimana pendapat kalian tentang Axio yang mendukung SDM di Indonesia ini. Dan apakah kalian udah punya laptop Axio? Gimana pemakaiannya selama ini? Coba komen di bawah dan ceritain semuanya. Thank you so much for watching dan see you next time. Ada Axio, ada Axio, ada Axio. Kalau juga